Hai sobat, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dua obat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Kita ketahui bahwa paracetamol dan ibuprofen merupakan dua jenis obat yang biasa digunakan dalam hal penanganan demam. Tapi seringkali masyarakat menganggap bahwa dua obat ini adalah obat yang sama. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa perbedaan paracetamol dan ibuprofen. Dalam hal ini perbedaannya itu bukan hanya dalam hal secara struktur saja ya. Kita akan melihat perbedaan dalam hal mengatasi demam, nyeri, inflamasi, dan bagaimana terkait dengan toksisitas serta efek sampingnya. Jadi ada 5 perbedaan utama dari paracetamol dan juga ibuprofen. Yang pertama, terkait dengan demam. Pada pasien, kita perlu tahu bahwa kita ingin tentunya mengatasi demam ini sesegera mungkin. Nah, dalam hal perbandingan antara paracetamol dan ibuprofen, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ibuprofen lebih cepat menurunkan demam dibandingkan dengan paracetamol. Tapi di dalam keamanan berbeda. Jadi untuk paracetamol itu aman jika digunakan pada anak di bawah 6 bulan serta ibu hamil. Berbeda dengan ibuprofen. Untuk ibuprofen tidak dapat digunakan pada anak di bawah 6 bulan dan juga pada ibu hamil. Nah, ini perlu catatan ya. Jadi memang ibuprofen ini sangat baik dalam menurunkan demam lebih cepat, tapi tidak dapat digunakan jika anak tersebut masih di bawah 6 bulan dan juga pada ibu hamil. Sedangkan paracetamol ini sangat aman untuk anak di bawah 6 bulan dan juga ibu hamil. Berikutnya dalam hal nyeri, ini yang perbedaan yang kedua. Dalam hal nyeri, terkait dengan mekanisme kerjanya ada beberapa perbedaan. Ini beberapa peneliti mempercaya bahwa sebenarnya obat paracetamol ini bekerja dengan menghentikan persepsi rasa sakit dan juga pelepasan senyawa kimia tertentu di otak yang terjadi sebagai respon nyeri. Tetapi memang mekanismenya ini belum dipahami sebelumnya. Hal ini berbeda dengan ibuprofen. Ibuprofen itu memiliki mekanisme kerja dengan menghambat biosintesis prostaglandin pada tubuh yang menyebabkan inflamasi dan nyeri. Nah, jadi kita bisa lihat dalam hal ini bahwa ada dua perbedaan. Jadi kalau paracetamol itu titik fokusnya dia yang diketahui, yang dipercaya adalah menghentikan persepsi rasa sakit, sedangkan ibuprofen itu menghambat biosintesis dari prostaglandin di mana prostaglandin ini menyebabkan inflamasi dan juga adanya rasa nyeri. Nah, di sini juga mengakibatkan adanya perbedaan dalam hal bagaimana kedua obat ini dalam mengatasi inflamasi atau peradangan. Diketahui bahwa sebenarnya paracetamol ini tidak termasuk golongan obat anti peradangan non-steroid atau yang kita kenal dengan NSAID. Nah, berbeda dengan ibuprofen. Ibuprofen itu termasuk golongan obat anti peradangan non-steroid. Jadi paracetamol ini NSAID, sedangkan ibuprofen ini golongan NSAID. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi inflamasi tentu juga berbeda. Jadi bisa saja paracetamol ini digunakan untuk mengatasi rasa nyeri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Tapi masalahnya tidak dapat mengobati peradangan yang mengakibatkan rasa nyeri ya. Terus berbeda dengan ibuprofen. Ibuprofen itu karena termasuk golongan obat anti peradangan non-steroid, maka obat ini sangat baik digunakan pada cedera olahraga dan radang sendi seperti artritis. Ya, jadi kita bisa lihat karena berasal dari dua golongan obat yang berbeda, maka pada keadaan pasien yang mengalami nyeri akibat inflamasi, maka sangat lebih baik jika diberikan ibuprofen. Tapi jika diberikan paracetamol hanya mengatasi rasa nyerinya, tapi tidak mengatasi peradangan yang dialami oleh pasien. Berikutnya terkait toksisitas. Nah, di sini bawah kita tahu bahwa terdapat perbedaan dalam toksisitas, di mana paracetamol ini memiliki dosis maksimal itu 4.000 mg per hari, ya, 4.000 mg per hari. Jadi kalau kita tahu satu tablet dari paracetamol itu biasanya kan 500 mg, jadi maksimal 8 tablet. Nah, di sini diketahui bahwa ketika penggunaannya lebih dari dosis maksimal, maka dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi hati. Ya, jadi fokusnya pada fungsi hati. Sedangkan ibuprofen di sini jika lebih dari 3.200 ya, 3.200. Nah, kalau ibuprofen ini kan sedianya ada yang 200, ada yang 400 ya. Nah, jadi kalau misalnya lebih dari
3.200, maka mengakibatkan komplikasi pada ginjal, peningkatan tekanan darah dan resiko stroke serta serangan jantung. Maka di sini kita bisa lihat titik fokusnya ya. Jadi terkait toksisitas berbeda. Jadi kalau misal pasien dengan gangguan fungsi hati tentu tidak dianjurkan untuk mendapatkan paracetamol. Begitu juga ketika pasien mengalami gangguan pada fungsi ginjal, maka tidak disarankan untuk pemberian ibuprofen. Nah, contohnya seperti itu. Berikutnya terkait dengan efek samping, bahwa paracetamol ini memiliki efek samping yang minimal ya. Kita ketahui bahwa memang reaksi alergi itu ada tapi jarang terjadi. Nah, ini berbeda dengan efek samping pada ibuprofen, bahwa ibuprofen itu memiliki efek samping pada daerah lambung. Jadi bisa mengalami nyeri pada daerah lambung, perdarahan, bahkan luka pada lambung. Ini tentu bergantung lagi ya sama dosisnya, rute terserta aturan pakai dari ibuprofen ini. Oleh karena itu, obat ini sebaiknya tidak dikonsumsi saat lambung dalam keadaan kosong. Jadi ibuprofen ini sangat dianjurkan diminum pada saat sesudah makan. Paracetamol ini kalau berbeda dengan paracetamol, paracetamol ini tidak bergantung pada jam makan. Maksudnya dalam hal ini apakah perut kosong atau tidak. Jadi karena berbedaan dari mekanisme tadi sudah disampaikan, dan juga bahwa adanya efek samping pada lambung yang dimiliki oleh ibuprofen. Nah, dan terakhir, catatan penting buat kita semua bahwa paracetamol dan ibuprofen ini tersedia dalam berbagai bentuk dengan dosis dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Jadi paracetamol dan ibuprofen ini dalam bentuk sediaan tablet, ada dalam bentuk sediaan sirup gitu ya, dan sediaan yang lain. Nah, dosisnya dan cara penggunaannya tentu berbeda-beda. Walaupun obat ini banyak dijual bebas ya, kita bisa temui dan kita bisa beli gitu, kita harus menggunakan dengan aman dan tepat untuk sesuai dengan kondisi medis yang dialami. Tadi sudah dijelasin sedikit ya, kalau misalnya pasien mengalami nyeri disertai inflamasi, ya misalnya cedera atau juga mengalami adanya peradangan pada sendi, maka sangat dianjurkan untuk penggunaan dari ibuprofen. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada inflamasi, nyeri yang nggak disebabkan inflamasi, ya cukup dengan paracetamol. Nah, oleh karena itu penting sekali nih untuk sobat semua berkonsultasi ke dokter dan apoteker sebelum memilih kedua obat tersebut. Hal ini yang bisa saya sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu Anda sekalian dalam mempelajari apa sih perbedaan antara paracetamol dan ibuprofen. Terima kasih untuk perhatiannya.